Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Khatib berwasiat kepada diri sendiri khususnya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga kita akan menjadi orang yang istiqomah sampai akhir hayat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik, tepatnya di tahun 2024. Meskipun demikian, hingar-bingarnya saat ini sudah mulai terasa. Kiranya sungguh berbagai tantangan akan kita hadapi saat perhelatan tahun politik. Sebagai umat muslim yang baik, tentu keterlibatan kita di dalam pesta demokrasi merupakan suatu keharusan. Islam mengajarkan kita untuk ikut berdemokrasi demi kemaslahatan masyarakat dan agama. Karena tanpa peran negara, agama tidak akan dapat dijalankan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tentang doa Nabi Ibrahim ini, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid menjelaskan mengapa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keamanan dan kesuburan tanah Mekah yang bersifat dunia, bukan yang lainnya. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa jika keamanan dan kemakmuran sudah tercapai dalam suatu negara, kota atau daerah, maka keduanya dapat menjadi modal untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemakmuran dan keamanan merupakan tonggak penting dalam agama. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya masyarakat, sejahtera atau tidaknya kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh figur dan keteladanan pemimpinnya. Jika pemimpinnya baik, adil, jujur, rendah hati, dan amanah, maka insya Allah rakyatnya akan sejahtera dan makmur. Dengan demikian, kita perlu mengenali ciri-ciri pemimpin yang ideal agar mampu mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Lalu, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri pemimpin yang baik itu? Cara paling mudah adalah yang pertama, dengan melihat rekam jejaknya, melihat apa yang sudah dilakukan. Sebagai rakyat yang akan dipimpin, pemilik hak suara mesti aktif mencari tahu tentang kualitas calon pemimpinnya. Sebab sikap pasif, tidak mencari tahu, tidak hanya membuat seseorang buta informasi, tetapi juga mudah dibohongi, bahkan diadu domba. Musyawarah Alim Ulama NU pada tahun 2012 pernah mendiskusikan persoalan ini dan berujung pada kesimpulan tidak boleh mencalonkan diri, dicalonkan dan dipilih untuk menduduki jabatan publik urusan rakyat atau umat orang yang terkena satu di antara beberapa hal berikut. Pertama, terbukti atau diduga kuat pernah melakukan korupsi. Yang kedua, mengabaikan kepentingan rakyat. Yang ketiga, cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat, gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Cara kedua adalah bagaimana pemimpin itu naik ke kursi kepemimpinannya. Secara ideal, pemimpin tidak dianjurkan mencalonkan atau mengajukan dirinya sendiri, melainkan dicalonkan atau diajukan oleh masyarakat. Namun, bila hal ini tidak terlaksana, setidaknya ia menggunakan cara-cara yang bersih dalam menunaikan proses pencalonan, kampanye, hingga prosedur pemilihan yang disepakati bersama. Calon pemimpin wajib mengedepankan watak kejujuran atau as-siddiq. Karena ini bekal penting mendasar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih nantinya. Kejujuran tersebut diaplikasikan mulai dari tidak melakukan politik uang, tidak membual dengan janji-janji palsu dan sejenisnya. Juga menandakan sebagai pribadi yang amanah, tidak menyeleweng dari tanggung jawab. Pemimpin memang memiliki hak politik, memiliki kewenangan-kewenangan, tapi jangan lupa bahwa ia juga memiliki tanggung jawab untuk berbuat adil dan berpihak pada kesejahteraan umum. Calon pemimpin yang baik juga merupakan mereka yang aspiratif terhadap cita-cita rakyat, yaitu tabligh. Ia dekat dengan masyarakat, mau bertukar pikiran atau musyawarah, dan peduli terhadap kepentingan politik.
dan peduli terhadap kepentingan publik. Tindak lanjut dari hal ini yaitu terencananya program-program bermanfaat yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang visioner dan cerdas, yaitu Fatona. Bila sejak pencalonan saja seseorang terindikasi kuat bakal menyalahgunakan wewenang, misalnya dengan politik uang atau money politik, rakyat yang memilih calon tersebut sejatinya sedang berbuat zalim. Mengapa? Yang pertama, zalim kepada dirinya sendiri karena menjatuhkan dirinya pada politik yang disusupi jual beli kepentingan. Alasan yang kedua adalah zalim kepada orang lain, sebab ia mengorbankan masa depan kepentingan publik dengan memilih calon pemimpin yang kotor. Ibnu Ashur dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir mengutip pernyataan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, qala al-fakhru in arada ar-ra'iyatu ay yatakhallasu min amirin zalimin falyatrukudz zulma. Jika rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim, maka ia harus meninggalkan perbuatan zalim itu sendiri. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah partisipasi masyarakat dalam hal kepemimpinan amatlah penting. Dan lebih penting lagi memilih pemimpin yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan orang banyak. Hal ini tentu tak akan terwujud bila tidak dimulai dari kita sendiri. Sekali lagi, jika rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim, maka ia harus meninggalkan perbuatan yang zalim itu sendiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemilihan umum di Indonesia dimanapun berada berjalan dengan aman, damai, adil, dan jujur. Kita sebagai warga negara semoga dapat memberikan hal terbaik bagi bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami bangsa Indonesia pemimpin yang adil, sehingga menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami bangsa Indonesia pemimpin yang adil, sehingga menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami bangsa Indonesia pemimpin yang adil, sehingga menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar wal bai' was suyuf al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an